Kesalahan yang kedua adalah melihat angka ROE tanpa memperhatikan struktur modal perusahaan. Struktur modal bisa berpengaruh besar pada ROE. Return on equity atau ROE merupakan salah satu rasio penting yang dapat kamu gunakan untuk menilai kinerja keuangan suatu perusahaan. ROE memberikan gambaran mengenai tingkat pengembalian yang dihasilkan perusahaan berdasarkan ekuitas yang disediakan oleh pemegang saham. Meskipun penting, banyak kesalahan yang dilakukan dalam hal menginterpretasi ROE. Kesalahan pertama adalah hanya fokus pada angka ROE perusahaan tanpa membandingkannya dengan angka ROE perusahaan sejenis atau pesaing di industri yang sama. Angka ROE yang tinggi mungkin terlihat menarik, tetapi jika angka ROE rata-rata di industri itu lebih tinggi, maka ROE perusahaan menjadi tak menarik. Misalnya ada contoh, perusahaan A memiliki ROE sebesar 25% dan rata-rata industri ada di 20%. Maka bisa dikatakan ROE perusahaan A menarik. Terus, ada perusahaan B memiliki ROE 18%, tetapi rata-rata industrinya ada di angka 20%. Maka, ROE perusahaan B berada di bawah rata-rata industri dan kurang menarik serta perlu dianalisis lebih lanjut. Terakhir, ada perusahaan C yang memiliki ROE 15%, tetapi di saat yang sama, rata-rata industri berada di 10%. Maka, bisa dikatakan ROE perusahaan C menarik atau baik karena di atas rata-rata industri. Kesalahan yang kedua adalah melihat angka ROE tanpa memperhatikan struktur modal perusahaan. Struktur modal bisa berpengaruh besar pada ROE. Untuk menganalisis hal ini, kamu dapat menggunakan analisis DuPont, yaitu analisis yang menyatakan bahwa ROE adalah produk dari margin laba bersih, perputaran aset, dan leverage keuangan. Perusahaan yang dalam operasional yang mengandalkan sumber dana dari utang dalam jumlah yang besar bisa saja menghasilkan ROE yang tinggi karena adanya peningkatan pada rasio total aset terhadap ekuitas. Dengan aset yang lebih besar, pendapatan juga cenderung meningkat. Dan jika ekuitas relatif kecil, maka ROE akan terlihat tinggi. Misalnya ada perusahaan X, Y, dan Z yang memiliki laba bersih yang sama dan total aset yang sama. Nah, perusahaan X memiliki proporsi utang yang lebih tinggi dibanding ekuitas, maka ROE-nya menjadi tinggi karena leverage. Tetapi, di sisi lain, resikonya juga tinggi. Kemudian, perusahaan Y yang mayoritas struktur modalnya adalah ekuitas, maka ROE-nya sudah pasti lebih rendah dibanding perusahaan X. Namun bisa jadi memiliki keunggulan karena risikonya lebih kecil dan lebih stabil. Terakhir, perusahaan Z, utangnya sedang, ekuitasnya juga sedang. Maka, meski ROE lebih kecil dibanding perusahaan X, namun risikonya lebih kecil dan dari sisi pertumbuhan juga lebih baik dari perusahaan Y yang proporsi utangnya sangat kecil. Kesalahan ketiga atau yang terakhir adalah hanya melihat angka ROE saat ini tanpa memperhatikan perubahan dari waktu ke waktu atau tren jangka panjang. ROE yang tinggi pada 1 tahun mungkin saja menarik, tetapi jika ROE itu menurun dari tahun sebelumnya, kamu perlu mencari tahu penyebab penurunan dan menganalisisnya lebih lanjut.